mensesenak Pak Pratikno itu ternyata NU. Dia sudah jadi pengurus PWNU DIY sejak tahun 2010. Siapa yang enggak tahu? Dikiranya bukan NU. Nah sekarang baru belakangan orang sadar ternyata Presiden Joko Widodo itu orang NU. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pak Muhammad Said Husni. Ya, sebelum ini dikenal sebagai Amin Said Husni, tapi untuk sementara ini Aminnya dihapus dulu. Yang saya hormati Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ibu Alisa Wahid, dan mungkin ada jajaran PBNU yang lain yang hadir kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat Pak Juhadi, jajaran pengurus PWNU yang hadir dan PCNU se-Jawa Barat yang hadir. Yang saya hormati juga jajaran pimpinan badan-badan otonom Nahdlatul Ulama yang hadir, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu PBNU, baik dari tingkat pusat maupun Jawa Barat, kader-kader NU yang saya cintai, alhamdulillah. Saat ini kita telah mulai untuk menjalankan paket ketiga dari keseluruhan agenda transformasi organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Saya sudah sampaikan sejak awal, bahkan sejak sebelum muktamar, ketika saya berkampanye bertemu dengan cabang-cabang, bahwa saya menawarkan agenda transformasi organisasi. Dan saya bertekad untuk memenuhi janji itu, ya, karena saya berasumsi bahwa terpilihnya saya menjadi ketua umum ini berarti bahwa cabang-cabang dan seluruh DNU ini juga menerima proposal saya tentang transformasi organisasi itu. Maka saya sejak awal menyebut bahwa pencalonan saya ini adalah melamar kerja, dan pekerjaannya sudah saya identifikasi, yaitu transformasi organisasi itu, dan bahwa saya terpilih itu berarti lamaran kerja saya diterima, dan sekarang waktunya saya bekerja untuk menjalankan pekerjaan yang memang sudah didefinisikan sejak awal. Nah, transformasi organisasi ini memiliki 3 paket agenda besar. Yang pertama adalah agenda mengenai tata laksana organisasi. Ini yang pertama kali kita jalankan, begitu start. Sejak awal saya sudah mengkomunikasikan terlebih dahulu mengenai hal-hal ini, gagasan-gagasan dan agenda-agenda ini kepada teman-teman yang mau saya ajak untuk bergabung di dalam kepengurusan di PBNU ini. Pak Muhammad Said dan Bu Alisa ini misalnya, sebelum saya ajak bergabung dalam PBNU sudah saya ajak bicara dulu, kita mau melakukan ini, setuju enggak? Kalau setuju ayo ikut, kalau enggak ya silakan nonton dari luar. Dan karena beliau-beliau setuju saya ajak masuk. Begitu juga dengan yang lain-lain. Maka begitu start ini langsung kita mulai setelah pengukuhan
Yang pertama kali kita kerjakan adalah paket tentang tata laksana organisasi. Itu kita lakukan dengan membuat desain organisasi yang baru. Sehingga setelah dikukuhkan pada bulan Januari, bulan Mei 2022 kita langsung selenggarakan konferensi besar untuk menetapkan sejumlah peraturan perkumpulan. Ada 19 peraturan perkumpulan yang baru yang kita tetapkan sebagai desain organisasi untuk tata laksana penyelenggaraan organisasi kita ke depan. Dan ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Dalam kongres terakhir beberapa tahun yang lalu, bulan lalu ya, kita sempurnakan dari perkum yang ada itu karena ada beberapa yang harus membutuhkan penyesuaian, masih ditambah dengan 11 plus 4, jadi 15 perkum baru lagi. Karena kita ingin supaya tata laksana organisasi ini betul-betul mengikuti satu model keorganisasian yang baru. Dan yang paket yang kedua adalah paket sistem kaderisasi. Bentar, sebelum itu, tata laksana ini nanti akan termasuk di dalamnya adalah pengelolaan berbagai macam lembaga yang ada di lingkungan NU. Madrasah-madrasah, perguruan tinggi, rumah sakit ini semua masuk dalam paket tata laksana organisasi. Sampai kepada digitalisasi, mulai dari administrasi sampai dengan urusan organisasi yang lain. Dan alhamdulillah digitalisasi administrasi di tingkat PBNU walaupun dengan pergulatan yang agak luar biasa sambil ngamuk-ngamuk dan segala macam, akhirnya bisa kita mulai bulan ini. Jadi nanti sampean tidak melihat lagi kertas atau tanda tangan pakai oret-oretan, tapi sudah pakai digital. Sudah kita mulai dan ini nanti akan kita kembangkan terus sampai menjadi digitalisasi semua urusan yang berhubungan dengan NU semua dengan cara digital, soal tata laksana. Nah kemudian paket yang kedua adalah soal sistem kaderisasi. Alhamdulillah kita sudah jalan, ini juga simultan dengan paket tata laksana tadi, dan kita sudah jalan sekarang kita sudah berhasil jalankan pelatihan kader tingkat paling dasar PDPKP NU itu sudah sampai sekitar 300-an angkatan dengan lulusan sekitar 34.000 orang kader PDPKP NU. PMKNU ini sudah ada lulusan sekitar berapa Pak Said, ada sekitar 300 kalau tidak salah ya, 300 lulusan dari PMKNU, dan sekarang ini pengembangan kurikulum untuk AKN NU ini sudah sampai tahap menengah. Mudah-mudahan sebentar lagi selesai sehingga kita bisa segera selenggarakan Akademi Kepemimpinan Nasional NU ini. Ya. Ini paket yang kedua. Nah sekarang paket yang ketiga. Paket yang ketiga ini adalah paket terkait dengan pola aktivisme atau pola kegiatan NU. Nah, ini adalah paket agenda yang memang sejak awal harus dikerjakan secara masif. Kenapa? Karena kita ingin membangun pola aktivisme, pola kegiatan yang berorientasi pada pelayanan basis. Jadi tidak bisa NU ini hanya berpikir untuk mendirikan lembaga ini, lembaga itu, lembaga ini, lembaga itu, bikin sekolah-sekolah baru, bikin toko, bikin rumah sakit, bikin perguruan tinggi, tidak bisa hanya begitu. Mendirikan pesantren-pesantren tidak cuma itu. Kita harus membawa orientasi aktivisme NU ini kepada pelayanan yang langsung buat atau bagi basis NU yaitu warga. Dan bahkan
ini nantinya harus diperluas karena kita ingin memperkenalkan apa yang kita sebut sebagai khidmah inklusif. Harus diperluas dengan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Jadi kita tidak pilih-pilih. Kalau kita mau melayani atau memberikan manfaat kepada orang, kita tidak usah nanya ini orang NU apa bukan. Pokoknya siapa saja boleh ikut menikmati manfaat dari khidmah Nahdlatul Ulama ini. Ini arah aktivisme ke depan yang harus kita jadikan pola. Nah sementara ini ya memang belum. Karena sementara ini kegiatan-kegiatan di basis kita ini yang terbatas pada kegiatan-kegiatan keagamaan tradisional saja. Apakah berupa pengajian-pengajian umum, majelis-majelis selawat, kelompok-kelompok yasinan dan tahlilan dan lain sebagainya. Nah kita ingin kembangkan menjadi khidmah yang lebih luas, lebih beragam sesuai dengan hajat hidup dari warga masyarakat di basis itu, di tingkat akar rumput itu. Nah, kenapa kita lakukan ini? Kenapa kita harus mengorientasikan kegiatan atau pola aktivisme NU ini pada pelayanan basis yang luas? Karena Bapak Ibu sekalian, ini ada fenomena yang luar biasa yang harus segera kita tangkap dan segera kita jadikan panduan, rujukan di dalam membangun Nahdlatul Ulama ini. Yaitu fenomena apa? Fenomena berkembangnya basis Nahdlatul Ulama ini dengan cepat sekali. Cepat sekali. Tahun 1955 itu adalah pertama kali NU bisa mengukur besaran basis warganya. Yaitu dalam pemilu tahun 55 ketika NU mendapatkan suara sekitar 18% pada waktu itu. Ya, itu berarti boleh dikata bahwa warga NU itu adalah 18% dari seluruh penduduk Indonesia. Kira-kira begitu. Itu tahun 55. Tetapi segera sesudah reformasi, itu mulai muncul data-data baru tentang warga NU ini. Saya pertama kali mendapatkan informasi ini dari LP3IS yang melakukan exit poll pada pemilu tahun 2004. Yang hasilnya dari para pemilih itu, ya jadi exit poll itu kan orang habis nyoblos keluar lalu ditanya, sampean muslim apa enggak? Muslim. Sampean ikut NU, Muhammadiyah atau organisasi yang lain, yang jawab ikut NU itu 35%, itu hasil exit poll tahun 2004. Tapi kemudian ada survei dilakukan oleh LSI tahun 2005, hasilnya 27% dari seluruh penduduk Indonesia ini sudah mengaku sebagai orang NU. Mengaku sebagai orang NU. Dan ini eksplisit, ini bukan cuma nanya, yang ditanya itu bukan mau tahlilan apa enggak, mau selawatan apa enggak, tarawihnya berapa rakaat, yang ditanya bukan itu. Yang ditanya sampean ikut NU, apa Muhammadiyah, apa organisasi lain. Ini jawabnya eksplisit, saya ikut NU. Itu 27% sudah tahun 2005 hasil LSI ini. Kalau nanya soal yang lain-lain, kalau tahlilan Pak ini lebih ajib. Hasil survei Alfara tahun 2016 saya kira, kalau tidak salah 2016 atau 2017. Orang Indonesia ini yang mau tahlilan itu sudah 87%. Sudah mau tahlilan. Yang mau mauludan itu 92%. Nah maka ini konsisten dengan hasil survei yang lain. Yang mau mauludan tapi tidak mau tahlilan itu memang cuma 5%. Itu selisihnya itu tadi. Yang mau mauludan tapi tidak mau tahlilan. Pokoknya yang jelas yang mau, kalau itu semua dianggap NU ya segitu itu. Tapi yang ngaku eksplisit saya ikut NU
Itu 2005 itu 27%. Itu sejak itu saya sudah berpikir berarti NU ini memuai, mengembang. Bukan cuma secara jumlah, tapi persentase. 2005 27%. 2010 ketika pertama kali saya masuk PBNU sebagai katib, dibawa oleh Kiai Sahal Mahfud waktu itu ada Indobarometer minta audiensi dengan Surya PBNU untuk menyampaikan hasil survei mereka. Dan mereka memberitahu bahwa warga Indonesia yang mengaku NU tahun 2010 itu sudah 47%. Ini mengejutkan sekali. Bayangkan 2005, walaupun lembaganya lain ya, 2005 itu LSI 27%. 2010 Indobarometer hasilnya 47%. 5 tahun Pak. 5 tahun orang yang ngaku NU ini bisa nambah 20%, bayangkan. Ya kita sampai sekarang masih harus pelajari, ini kenapa mereka belakangan ikut NU ini atau ngaku NU belakangan. Ini orang model apa yang mendorong mereka untuk ikut NU itu apa, kita masih harus pelajari. Tapi sudah jadi fakta bahwa antara 2005-2010 warga NU itu nambah kira-kira 20%. 2018 Alfara bikin survei lagi dan hasilnya 50,5% penduduk muslim mengaku NU. 2018. 2022 Alfara survei lagi, hasilnya sudah 59,2% penduduk muslim mengaku NU. 4 tahun tambah 9%. Dari 50,5 menjadi 59,2% dari penduduk muslim tapi ya. Nah, si Burhanuddin itu apa lembaganya namanya? Indikator bilang dia sekitar tahun 2020-2021 surveinya itu 50,3 dari seluruh penduduk Indonesia. Seluruh penduduk Indonesia ini bukan cuma yang muslim mengaku NU. 50%, 50,3%. 2023 LSI bikin survei lagi, hasilnya sudah 56,9% seluruh penduduk Indonesia ini mengaku NU. Ini fenomena yang luar biasa. Saya sebetulnya sudah menangkap dan berpikir tentang ini sejak 2010 itulah. Ini apa? Karena bisa berkembang begitu cepat NU. Nah, jadi Pak, sekarang ini ada NU ini ya, sejak awal berdirinya sampai sekarang terus berkembang, terus membesar dan muncul karakteristik warga yang pasti bertambah menjadi baru. Ya. NU tahun 30-an, 1930-an. NU tahun 1930-an. Itu adalah NU yang isinya itu masih kiai-kiai wali-wali semua. Potongan kayak Kiai Abun Bunyamin enggak laku zaman itu, enggak ada. Yang ada itu ya kelasnya Kiai Hasyim, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisi Sansuri dan lain-lain. Kiai Ridwan Abdullah, enggak laku. Dan waktu itu kalau enggak kiai beneran enggak bisa jadi anggota. Saya daftar jadi anggota, enggak akan diterima waktu itu. Karena enggak masuk kategori ulama beneran. Apalagi saya, Kiai Abun belum tentu diterima waktu itu. Itu tahun 30-an. Tapi tahun 55 jadi 18% itu isinya sudah macam-macam. Isinya sudah macam-macam. Ada isinya sudah ada Mr. Sunario, NU. Ada Osmar Ismail yang seniman film, NU. Ada Jamaluddin Malik yang anaknya jadi rocker, ada yang jadi dangdut dan sebagainya itu. Ada Asrul Sani. Ada orang yang model baru. Ada Mahbub Junaidi.
Ada orang NU yang model baru masuk. Tapi ya potongannya kira-kira masih agak mirip benar. Waktu itu ya sudah, ya rata-rata sudah kayak Kiai Abun lah kira-kira waktu itu. Ini tahun 70-an, itu masa kayak gini-gini. Nyari orang NU yang enggak kayak Kiai Abun susah. 70-an, 80-an itu. Kalau sarjana ya paling-paling SAG gitu. SPDI itu yang ada itu. Kalau pegawai ya Kemenak gitu aja, waktu itu masih takut mau ngaku NU itu. Tahun 70-an, 80-an tuh takut. Ya. Nah tiba-tiba sekarang kita lihat ada orang NU macam-macam. Ada orang NU tiba-tiba ada ahli nuklir bilang saya ini NU, ahli nuklir. Ada ahli stem cell yang sekarang masih ada ngajar di Lampung sana itu. Dokter siapa namanya? Dokter Kirana atau siapa lupa saya namanya. Dokter Taruna. Ternyata NU. Anaknya ketua muslimat. Ada macam-macam. Nah tiba-tiba sekarang kita ketemu orang NU yang baru ketahuan. Ya saya sih sudah tahunya sudah agak lama. Tapi orang-orang baru belakangan tahu bahwa misalnya mensesenek Pak Pratikno itu ternyata NU. Dia sudah jadi pengurus PWNU DIY sejak tahun 2010. Siapa yang tidak tahu? Dikiranya bukan NU. Nah sekarang baru belakangan orang sadar ternyata Presiden Joko Widodo itu orang NU. Kemarin pada diteriakin PKI dan sebagainya. Padahal ya ternyata NU. Sampai lihat sekarang. Ini saya bisa lihat sendiri. Bahwa ini Pak Jokowi ini dia berpikir seperti orang NU dan memikirkan NU. Berpikir seperti orang NU itu kalau sudah punya mau dan dia yakin bahwa yang dimaui ini memang sesuatu yang maslahat, ya dia tidak peduli apa kata orang. Lihat Gus Dur itu. Gus Dur dikatain orang apa aja tidak peduli. Dikatain Yahudi, dikatain buta mata, buta hati dan lain sebagainya. Tidak peduli. Pokoknya kalau sudah punya akad dengan Allah Subhanahu wa taala, ya makhluk itu tidak dipikir. Kalau sudah Allahumma anta rabbi wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya sudah makhluk itu sudah tidak dipikir. Ini sama lah kira-kira. Pak Jokowi kan sama juga. Bagaimana Pak Jokowi dulu ngotot bikin agenda infrastruktur. Kita tahu bagaimana orang menentang. Ngotot bikin agenda Omnibus Law. Sampai hari ini kita tahu bagaimana orang menentang. Dan lain sebagainya, orang tidak peduli. Menurut saya ini salah satu tanda cara berpikir NU. Kalau yakin sudah yang mau dilakukan benar, ya sudah. Apa kata makhluk? Biar makhluk urusannya. Dan Pak Jokowi memikirkan NU. Sudah jelas. Makanya begitu jadi presiden, dia langsung segera tetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Lah kalau bukan memikirkan NU, mikir apa? Berpuluh-puluh tahun orang tidak mau peduli dengan resolusi jihad. Tiba-tiba sekarang ada Presiden Joko Widodo menjadikan momentum resolusi jihad itu sebagai Hari Santri, sebagai hari besar nasional. Dan begitu seterusnya sampai sekarang. Yang terakhir kemarin itu Pak Jokowi bertemu dengan Muhammad bin Zayed di Abu Dhabi baru beberapa minggu yang lalu. Dan belum minta kerjasama prioritas 3 hal yang beliau sebut. Yang pertama beliau minta prioritas adalah kerjasama untuk realisasi IKN di Kalimantan Timur. IKN harus segera dimulai pembangunannya. Yang kedua tentang food estate. Untuk apa? Untuk penyediaan pangan dalam negeri. Dan yang ketiga apa yang disebut? Agenda ketiga prioritas harus segera diwujudkan apa?
pengembangan Universitas NU Yogyakarta. Coba. Kalau begitu itu, terus mau bilang gimana? Nah, tapi orang NU kok potongannya, ya memang ini orang NU hari ini macam begitu. Gitu. Nah, sekarang ini banyak ini orang yang dulu nggak ada potongan begini-begini NU ini. Sekarang tiba-tiba ada begini. Mana ada tahun 80-an itu nggak ada potongan NU kayak Pak Juhadi, nggak ada. Tiba-tiba sekarang ada yang begini. Ya ini NU mengembang begitu cepat. Maka kita tidak bisa hanya berpikir sempit lagi soal NU ini. NU ini bukan cuma pesantren dan santri-santrinya saja. Ada begitu banyak orang di luar sana. Jadi tidak usah susah misalnya orang saya NU tapi belum hafal kunut. Misalnya tidak usah susah. Yaitu orang NU begitu hari-hari ini. Lah kenapa mereka merasa NU? Allah alam bisawab. Itu barokahnya Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi ini sebagai jamiah karena kita ini pengurus semua ini pengurus semua kan. PWPC, PB, Banom-Banom ini juga pengurus kader semua. Yang kita pikir adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada mereka yang sudah merasa NU ini. Mereka ini kita tidak kampanye, tidak ngajak, tidak membujuk-bujuk, tidak. Kita tidak melakukan apa-apa dan mereka tiba-tiba merasa NU. Terpanggil hatinya untuk ikut NU. Nah, sekarang gimana tanggung jawab kita? Kita sebagai orang yang menikmati jabatan-jabatan di dalam organisasi ini, tanggung jawab kita bagaimana? Nah inilah bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, saudara-saudara, kita harus berpikir tentang bagaimana kita bisa memanjangkan jangkauan layanan kita sehingga mencapai mereka. Sehingga mereka merasakan secara langsung. Ya, 56,9% dari seluruh penduduk Indonesia yang 280 juta. Silakan hitung ada berapa. Ada sekitar 150 juta. Sekitar 150 juta. Ya. Ya. Kalau kita cuma mikir pesantren itu cuma 36.000 pesantren, 12 juta santri. Padahal yang NU sudah 150 juta. Gimana sampean kalau cuma mikir 12 itu lah. Enggak bisa lagi begitu. Ya kita harus pikirkan nih bakul getuk, bakul tempe, bakul cilok, bakul martabak yang NU ini kernet-kernet, angkot, calo-calo karcis itu yang merasa NU harus dipikir. Bagaimana kita ini bisa punya layanan yang menjangkau mereka dalam berbagai hajat hidup mereka sehari-hari. Ini yang harus kita kembangkan ke depan dan kita orientasikan ke depan. Kalau soal lembaga-lembaga madrasah, perguruan tinggi, rumah sakit dan lain-lain, serahkan kepada yang profesional. Gitu. Pengurus NU enggak usah ikut-ikutan ngurus, ngapain nanti malah berantakan sampai enggak ngerti rumah sakit kok ngurus rumah sakit itu gimana. Enggak usah. Biarkan berdiri, serahkan pada manajemen profesional kita sekarang sudah bikin rancangan pergub untuk tata laksananya. Nanti kita jadikan peraturan perkumpulan sebagai sistem layanan kesehatan NU. Untuk sistem pendidikan juga sekarang sedang kita bikin tata laksananya. Supaya ini semua lembaga ini profesional, kita tinggal atur tata laksananya hubungannya dengan organisasi. Tapi organisasi ini sendiri harus mengembangkan layanan untuk bisa menjangkau masyarakat warga secara langsung. Karena hajat hidup mereka ini beragam sekali. Nah itulah sebabnya maka kemudian kita melansir apa yang kita sebut sebagai gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama. Nah kenapa keluarga? Karena hajat hidup semua orang itu tertampung di dalam kehidupan keluarga. Ya.
Karena maslahatnya orang per orang ini sangat terkait dengan maslahatnya keluarga. Anak yang baik itu kalau keluarganya baik-baik toh. Bapak yang bahagia itu kalau keluarganya harmonis. Ibu-ibu itu tidak stres kalau keluarganya juga keluarga yang harmonis. Maka semuanya bermuara pada keluarga. Semua hajat dalam berbagai sektornya. Maka kalau kita berbicara tentang program NU, kita harus mengorientasikan sasaran program ini kepada keluarga-keluarga. Bagaimana keluarga ini bisa menikmati program yang dikerjakan oleh NU. Kalau kita bisa berpikir tentang dakwah misalnya, bagaimana supaya keluarga-keluarga ini bisa menerima program dakwahnya NU. Tentang ekonomi, bagaimana supaya ekonomi ini mencapai kemaslahatan keluarga. Gitu. Ya kita boleh saja kita bikin perusahaan-perusahaan atas nama NU untuk membiayai kepengurus misalnya ya. Ya bisa saja, tapi biaya yang dipakai apa? Dipakai untuk program kemaslahatan keluarga, begitu nantinya. Gitu. Ya, nah sekarang ini saya lihat beberapa cabang, saya tidak tahu di Jawa Barat ini, di Jawa Tengah dan Jawa Timur saya temui ada cabang-cabang misalnya yang kreatif sekali, mengembangkan macam-macam bisnis. Ada yang sampai punya bank sendiri, ada yang punya armada bis pariwisata sendiri yang cukup besar, ada yang mempunyai macam-macam. Nah pertanyaan saya itu kalau dapat duit yang ngumpul dipakai apa? Apa cuma mau dibagi-bagi di antara pengurus? Atau dibagi-bagi sebagai saweran kepada warga atau apa? Nah kalau dipakai programnya apa? Nah ini yang harus kita pikirkan. Ya, nah ke depan program itu orientasinya harus pada layanan warga. Nah itu sebabnya maka kita akan galang seluruh kapasitas organisasi NU ini, baik NU-nya sendiri maupun banom-banomnya, untuk terlibat di dalam program layanan keluarga. Ini adalah cara kita, akses kita masuk untuk menjangkau warga NU khususnya di bawah, tapi juga warga masyarakat yang lain. Jadi nanti kalau ini saya pesan kepada Satgas ya, ini Menteri Agama ini merangkap Ketua Satgas Nasional juga, ya, bahwa nanti kalau untuk programnya itu enggak usah nanya-nanya yang ikut ini NU beneran apa enggak gitu. Pokoknya bikin kegiatan siapa saja yang mau ikut, mari ikut. Ya. Enggak usah nanya NU apa enggak. Jangan terus zaman Muhammadiyah kok ikut, enggak usah begitu. Apalagi kok Muhammadiyah, kafir pun boleh ikut gitu. Sudah, untuk semua orang. Karena khidmahnya Nahdlatul Ulama kepada masyarakat seluruhnya, sudah tidak usah pilih-pilih. Ya, karena kita harus mengembangkan khidmah yang terbuka untuk semua orang. Ya, karena nanti kan dimensinya banyak, ini punya dimensi dakwah dan lain sebagainya. Nah, tentu saja di masa depan kita harus mampu mendesain sendiri kebijakannya, harus mampu mendesain sendiri bentuk-bentuk program, sasaran, target dan lain sebagainya. Ya. Tapi saat ini kita memang belum sampai pada kapasitas itu. Oleh karena itu sementara ini, ya, dan ini menjadi awalan yang penting sekali karena ini akan membentuk pola hubungan kita dengan warga ke depan. Tapi sementara ini kita melaksanakan program ini dalam kerangka kerjasama dengan pemerintah. Kenapa dengan pemerintah? Karena pemerintah yang paling siap, pemerintahnya sendiri sudah punya agenda, ada anggarannya, ada macam-macamnya. Kita tinggal minta kerjasama. Itu. Nah, alhamdulillah ya, kebetulan Menteri Agamanya kok adiknya Ketua Umum jadi makanya yang paling duluan. Dan ini kita bukan soal tidak sembarangan
dalam eksekusinya ini karena kita ikuti prosedur, kita bikin MOU dulu dengan kementerian, ya. Kemudian kita kembangkan perjanjian kerjasama yang lebih detail sampai kepada pelaksanaan sejumlah program pemerintah ini melalui GKMNU. Ya. Nah, nanti kita juga punya kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian UKM, dengan Kementerian Pendidikan, dengan Kementerian Sosial, itu sudah ada semua. Memang program pemerintah semua. Dan semuanya sudah, kita tinggal jalan, karena budgetnya sudah ada, ini sudah model kegiatan sudah ada semua. Kita tinggal jalankan. Nah, sekarang ini di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta kita sudah selesaikan pembentukan satgasnya sampai ke tingkat desa semuanya. Jadi ada sekitar 17.000 desa di tingkat provinsi kita sudah punya satgas masing-masing 7 orang setiap desa. Jadi 7 orang di setiap desa, setiap kecamatan juga 7 orang, kabupaten kota 7 orang, kecamatan 9 ya, kabupaten kota 18, provinsi 27. Jadi 27 provinsi di tingkat kabupaten kota 18, tingkat kecamatan 9 orang, tingkat desa 7 orang. Satgasnya itu. Nah, sekarang kita mulai masuk Jawa Barat. Ya, memang kita cicil secara berkelanjutan. Ya, kita sudah mulai, kalau tidak salah mulai Juli dulu, kita mulai dari Jawa Timur. Alhamdulillah 3 provinsi selesai, November ini mulai masuk Jawa Barat untuk segera diselesaikan. Ya, nah Satgas ini apa fungsinya? Satgas ini fungsinya adalah mendukung pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya menjadi tanggung jawab dari struktur NU. Jadi GKMNU ini nanti yang tanggung jawab ya PW, PC, MBC, ranting yang tanggung jawab. Yang disuruh-suruh Satgas. Jadi ini seperti PBNU tanggung jawabnya PBNU semua, tapi yang disuruh jalan adalah Satgas. Satgas ini bagian nganter undangan, ya kan, bagian jemput fasilitator, bagian ngurusi pertanggungjawaban dan sebagainya nanti Satgas. Nah makanya Satgas ini tulang punggungnya adalah Banom-Banom, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu PPN ini tulang punggungnya Satgas. Ini nanti ya ini strategi yang komprehensif sebetulnya ini akan menjadi wahana untuk mengembangkan hubungan yang konstruktif antara NU dengan Banom-Banom supaya tidak ada keluhan lagi ke depan ini NU tidak nyambung dengan Banom. Nah sekarang ini kita jadikan skema dan ini harus jalan. Pokoknya agendanya ini harus jalan. Saya kemarin dapat laporan katanya ada PC yang sulit diajak bicara tinggal, saya bilang. Ada MBC yang sulit diajak bicara tinggal dulu pokoknya. Kita jalan dulu. Karena ada juga ya namanya orang banyak. Ada yang curiga, ada yang tell me, ada yang lain-lain gitu. Tinggal dulu pokoknya jalan. Pokoknya ini harus jalan dan semuanya harus ikut toan wakarhan. Udah. Kita tidak peduli pokoknya. Ya, karena ini penting untuk pengembangan khidmah Nahdlatul Ulama ke depan. Nah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kegigihan kerja. Selama ini teman-teman di Satgas dan teman-teman di jajaran PBNU yang mengelola proses GKMNU ini, penyelenggaraan GKMNU ini memang sudah bekerja banting tulang. Saya bisa bayangkan mulai Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan kita selesaikan Satgas di 17.000 desa dalam waktu 4 bulan. Tadi saya diskusi dengan Pak Said dan Yakut sebagai Ketua Satgas, insya Allah
Jawa Barat kita selesaikan 1 bulan ini November, mudah-mudahan berhasil. Karena tahu ada berapa jumlah desanya di sini, mudah-mudahan November ini selesai. Dan sekarang minggu ini kegiatan di desa-desa sudah mulai jalan di 3 provinsi tadi. Ada beberapa ribu desa sekaligus. Sampai bisa bayangkan. Jadi kita minggu ini punya kegiatan di sekian ribu desa di 3 provinsi. Mungkin seumur hidup baru kali ini sampean dengar ini. NU punya kegiatan seperti ini. Ya, nanti pada saatnya setiap minggu akan ada kegiatan di desa. Di sekian sekian ribu desa ini. Kalau untuk seluruh Jawa ini mungkin ada sekitar 25.000 sampai 30.000 desa. Dan itu setiap minggu akan terus ada kegiatan terus. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana dengan baik, bisa kita mapankan sebagai model keorganisasian kita. Dan mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, mudah-mudahan ini semua nanti bisa meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.